Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di antara dambaan umat manusia sedunia adalah bagaimana agar hidup ini bahagia dan berkecukupan. Mari sama-sama kita coba melihat bagaimana cara bisa mencapai kebahagiaan dan berkecukupan itu. Yang pertama, ayo sama-sama kita rubah paradigma kita tentang hak milik. Semua ini hanya milik Allah. Kenapa? Karena terbukti dalam sejarah inilah sumber konflik yang sering terjadi di dunia ini. Mulai dari anak-anak Nabi Adam sampai perang dunia pertama kedua, perang antar negara, perang antar preman, perang antar pelajar, sampai pada ribut saudara kandung rebutan waris, semua dalam tanda kutip karena soal paradigma hak milik. Yang kedua, kita harus rubah juga. Yang namanya bahagia itu tidak harus memiliki. Betapa banyak orang yang tidak punya apa-apa, dia hidup bahagia. Dan betapa banyak orang yang punya segala-galanya, tetapi hidupnya tidak bahagia. Siapa yang paling banyak menikmati rumah-rumah gedung yang tinggi-tinggi misalnya, perabotannya banyak? Kita yakin yang paling banyak menikmati rumah itu adalah pembantunya, ya kan? Majikannya sibuk, jarang pulang ke rumah, tidurnya di hotel. Nah, berarti punya apa-apa belum tentu bahagia, tidak punya apa-apa bisa juga menjadi bahagia. Berikutnya adalah bagaimana kita pandai bersyukur pada Allah sehingga kita menjadi orang yang mampu menikmati bahagia dengan segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Berikutnya adalah kita hidup qanaah. Kayak Mick Jagger tuh dulu, film Mick Jagger itu kan dia mampu mengoptimalkan apa yang ada di sekelilingnya menjadi optimal. Jadi mengajarkan saya itu Mick Jagger hidup berqanaah. Kemudian pandai berhemat. Dengan pandai berhemat banyak yang bisa kita sisihkan. Satu lagi yaitu kita mampu punya skala prioritas, mana yang penting, mana yang lebih penting, itulah yang harus kita dahulukan. Dan akhirnya kita harus pandai membedakan antara keinginan dan kebutuhan, karena keinginan tidak pernah akan selesai, sementara kebutuhan bisa kita ukur. Kebutuhan dibagi primer, sekunder, dan tertier. Kebutuhan primer itulah yang harus pertama kali kita dahulukan sehingga kita menjadi orang-orang yang berkecukupan. Dan akhirnya yuk sama-sama kita belajar dari orang-orang yang miskin, tetapi banyak di antara mereka yang hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.